Selamat malam dan semangat pagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Selamat datang di weekly Malam. meeting komunitas SKRB, komunitas sehat, karaya, dan bahagia. Apa kabar? Sehat, Sehat, kayak raya sehat, kaya bahagia. raya, Raya Raya. Bahagia. 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 Ah, ulang-ulang lagi ya. Buat yang baru. Ayo dong. Kalau saya tanya apa kabar? Yel-yelnya gimana? Sehat, sehat. Lalu Kaya kaya raya. Kaya raya, Kaya raya. bahagia. 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 Oke, kita ulang ya. Apa Oke, kabar? Sehat, sehat, Sehat. kaya raya, kaya raya, bahagia. 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 Luar biasa. Pinter semuanya. Oke, saya lanjut share screen lagi ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Haribawa yang akan menjadi host malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah sebagai pebisnis prudensial dan saya berdomisili di kota Jakarta. Dalam acara malam ini saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan, menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita memulai acara terlebih lanjut, ada baiknya jika kita memulai segala sesuatunya dengan doa. Nah, untuk doa kali ini, saya persilakan Ibu Ludwika Anastasia Rika, agen properti dan hipnoterapis. Silakan Bu Rika, saya stop share dulu ya. Oke, selamat malam semuanya. Semangat pagi ya. Terima kasih semuanya sudah bisa hadir. Saya akan pimpin doa ya. Saya akan pimpin doa sesuai dengan keyakinan yang saya tahu. Teman-teman boleh mengikuti semuanya dalam hati. Oke, saya mulai ya doanya ya. Dengan doa Kudus. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Kami semua dapat hadir melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat dan baik. Tuhan, hari ini kita mau belajar sesuatu hal. Berkati pikiran dan hati kami agar bisa terbuka untuk menyerap hal-hal baik yang disampaikan dari materi hari ini. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu semua tim yang bertugas hari ini agar kami bisa memberi pelayanan terbaik dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberi kelancaran atas acara malam ini. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Terima kasih semuanya. Bu Rika. Ya, my Oke. pleasure. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Saya akan share screen kembali. Nah, eh, berikutnya ini adalah para mentor dari kita ya, para mentor kita semua. Teman-teman, ada Coach Arisandi Setiono, beliau adalah Peak Performance Coach. Ada Bro Julius Soeharto, beliau adalah Team Building Coach. Ada Pak Roy Irawan, beliau adalah Health Nutrition Life Coach. Dan Violison Marteo, beliau adalah Productivity Management Coach. Nah, berikutnya ini mengenai etika webinar ya, teman-teman sekalian. Saya bacakan lagi ya. Ini mute mikrofon ya. Pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Saya sangat menyarankan teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih gitu. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Ya. Nah, acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa atau yang biasa kita sebut SDD, yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, lifecoretransformation.com, Indonesia Future Founders, dan Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang, dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia.
AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Sekolah orang tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas, beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. LifeCodeTransformation.com adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal dirinya dan tujuan hidupnya, sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimalnya melalui pelatihan Life Core Transformation Workshop yang telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Berikut adalah video cuplikan salah satu acara yang diadakan oleh Selaras Damai Jiwa, yaitu ICT Advance. Saya akan setel videonya sebentar. Teman-teman, kita lihat videonya sebentar ya. Semangat pagi. Sebentar, Pak. Nah, saya lanjutkan sedikit ya. Wah, keren banget ya tadi ya. ICT Advance akan diadakan kembali tanggal 25 dan 26 Oktober 2025 di Bali ya. Teman-teman, kalau ada yang mau mendaftar nanti bisa lihat pengumuman di akhir acara. Dan akan ada link pendaftaran juga di WA Group SKRB. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu sharing kita, teman-teman. Nah, yuk teman-teman, setelah acara ini follow Instagram SKRB ya. Nah, ini Instagramnya SKRB Community ya. Ketik di pencarian SKRB Community, teman-teman main Instagram semua. Ya, ketik ini ya, @SKRB_community ya. Nah, berikutnya ini ada beberapa acara ini teman-teman. Pause and Play Coaching Board Game Bravo oleh Selaras Damai Jiwa. Ini mengenai self discovery, menemukan kembali arah dan tujuan hidup, ruang bermain untuk self healing dengan personality method, mencoba teknik sederhana dan fun untuk melepaskan beban mental. Ini acaranya tanggal 26 Juli 2025 jam 9.30 sampai jam 12 ya. Nah, oleh Pak Julius Suarto, Master of Psikologi, psikologis, diadakan di Jalan Raya Darmo Baru Barat nomor 87B Surabaya ya. Kontak nomor yang di bawah ini, teman-teman boleh screenshot kalau mau ikut acara ini. Nah, kemudian ini adalah Self Instant Change Technique ya. Ini kunci penting melejitkan potensi adalah mengenali apa yang terjadi pada diri sendiri. Pelajari teknik sederhana namun powerful untuk melepaskan pemikiran yang selama ini membutuhkan Anda melihat potensi diri. Nah, berikut adalah para fasilitatornya. Ada Coach Aris Sandi, ada Henry Sucipto, Jimmy Santosa, Daniel Sugeng Harjono ya. Nah, ini tanggalnya 9 sampai 10 Agustus 2025 ya, teman-teman, jam 9 sampai jam 16. Ini live by Zoom. Nah, yang jika mau ikuti, lihat di sini ada scan, boleh di-scan ya. Nah, kemudian berikut ada acara lagi Inner Journey Mentoring ya. Sadar akan luka masa lalu.
kenali sabotase diri, belajar self healing, dan juga ada bonus video untuk hidup sehat dan berlimpah. Ini acaranya selama 4 sesi ya, atau 4 minggu, per sesinya 1,5 jam. Diadakan via Zoom jam 19 malam ya, 19.00 WIB. Sesi 1 adalah tanggal 9 Agustus, sesi 2 tanggal 15 Agustus, sesi 3 22 Agustus, dan sesi 4 29 Agustus. Investasi hanya 99.000. Nah, registrasi silakan teman-teman bisa screen ini ya, scan barcode ini, atau hubungi Mbak Grace ya di nomor yang tertera di bawah ini. Ya, dibawakan langsung oleh Coach Ari Sandi. Berikutnya kita punya apa lagi nih? Coaching dan Counseling for Everyday Life. Ini adalah tanggal 23 dan 24 Agustus 2025, jam 9 sampai jam 16 WIB. Ini juga live via Zoom ya. Dibawakan oleh Pak Julius Suharto ya, dan juga Coach Ari Sandi. Komitmen fee-nya 1,5 juta ya, refund 1 juta jika mengikuti sesi sampai akhir. Nah, yang dipelajari apa? Teknik konseling ringan yang membangun koneksi, kapan harus mendengarkan, kapan harus bertanya, cara coaching yang mendorong orang untuk berpikir dan bergerak. Kemudian langsung praktik nih, teman-teman. Ada role play-nya, real play-nya, dan refleksi diri. Tools sederhana yang bisa langsung digunakan di rumah kerja dan komunitas. Scan me ya, silakan di-scan untuk yang ingin mendaftar di sini atau bisa hubungi Mbak Grace juga. Kita punya apa lagi? Nah, ini ada Life Core Transformation. Creating Miracles in Life. Ini adalah workshop selama 2 hari ya. Karena workshop ini ada di Jakarta tanggal 18-19 Oktober jam 8 sampai jam 17. Apa isinya? Membentuk mental juara, meningkatkan percaya diri, menghilangkan psikosomatis, pengendalian respon emosi, menjadi magnet rezeki, dan teknik pengelolaan uang. Naik pendapatan berkali-kali dalam setahun, melepaskan potensi sukses yang terpendam, menghancurkan mental block dengan permainan Lego. Early bird-nya ya untuk 30 pembeli pertama hanya 1.499, di mana harga normal adalah 2.999.000. Nah, mau harga spesial hubungi Mbak Grace ya. Ini ada sejumlah benefit yang teman-teman akan dapatkan di sini, dibawakan langsung oleh Coach Ari Sandi Setiono dan Coach Julius Suharto. Nah, ini silahkan di scan barcode-nya ini untuk teman-teman yang mau mendaftar di LCT Workshop LCTW ya. Nah, ini ada event terdekat lah ICT Practitioner via Zoom 9 sampai 10 Agustus. Ini link pendaftarannya. Silahkan di screenshot, dicatat ya. ICT Advance adalah 25 sampai 26 Oktober 2025. Nah, ini harus sudah mengikuti ICT Practitioner ya, teman-teman. Dan kemudian Life Core Transformation Workshop LCTW di Jakarta 18-19 Oktober. Ini link pendaftarannya. Boleh teman-teman screenshot untuk ikuti pelatihan seperti ini. Nah, berikutnya adalah sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi selaras dan jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Nah, berikutnya ini kita bahas mengenai core value kita ya, disebut dengan impact. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalam. Baik, sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan ya teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB. Jadi core value kita adalah impact. Ya. Sorry ya, agak kering dikit ya. Baik, integrity artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Mindfulness artinya memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. Purposeful artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Abundance artinya mempunyai mentalitas berlimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Ya, komitmen artinya adalah berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Teachable artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajaran. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan sama-sama dengan unmute mikrofon, teman-teman.
setelah saya menyebutkan core value SKRB. Yuk semuanya unmute. Silakan ya. Saya sebut core value SKRB. Apa? Teachable, Integrity, Integrity, mindfulness, mindfulness, purposeful, purposeful, abundant, abundant, Dan commitment, dan commitment. And teachable. Yes, ya tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Ini dia core value kita ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua teman-teman. Nah, ini mengenai slide abundant teamwork ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara ya dari komunitas ini ya teman-teman. Menurut saya cara inilah cara yang keren banget loh dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi, setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikut. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Misalnya, saya sebagai host akan mencari siapa yang akan menjadi host di Jumat depan. Cindy akan mencari teman yang akan melakukan abundant sharing. Dan seterusnya, minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix. Supaya abundant team bisa mempersiapkan materi-materi dengan baik. Jadi, kita sepakati ya, kalau tiba-tiba teman-teman di WA atau telepon untuk menjadi bagian dari abundant team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan ya. Percayalah teman-teman, bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Nah, apa nih syaratnya untuk bisa menjadi bagian dari abundant team? Kita sepakati ya, supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia, atau yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI, seperti Life Course Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Recorder Coach, atau Assistant Coach, Family Hypnotherapy Program, dan sebagainya. Oh ya teman-teman, kabar baiknya adalah siapapun bisa join ke komunitas SKRB ini ya. Jika ingin mengundang teman, keluarga, relasi, dan siapapun yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup, grup SKRB ini free of charge. Link pendaftaran ada di deskripsi grup. Nah, baiklah di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Mari kita sambut bersama Bapak-Bapak Ibu, yaitu Ibu Miriam ya. Beliau adalah sales agent yang akan membawakan core value teachable. Selamat Thank you. datang Ibu Miriam. Ya, thank you, Pak Rimaba. Thank you, Terima thank you kasih untuk ya. waktunya. Terima Ya. kasih kesediaannya untuk hadir membawakan materi hari ini ya. Ngomong-ngomong, apa saja pelatihan yang sudah Ibu Miriam ikuti di PTSDD ini ya? Apa yang paling berkesan, Bu? Oh, saya udah ikut LCTW tahun lalu. Kemudian saya ikut ICT Practitioner dan saya juga ikut ICT Advance dan saya riset lagi tahun ini untuk LCTW. Yang paling berkesan, semuanya berkesan Pak Rimbawa. Jadi susah untuk pilih karena semuanya bagus. Ya. Wow, luar biasa. Hah? Ya, Bu. Baik. Oke. Terima kasih ya, Bu, ya sudah ikut jadi bagian dari misi besar kami untuk membantu lebih banyak orang memiliki pola pikir yang lebih positif melalui hipnoterapi dan aplikasinya. Baik, Bu Miriam, silakan membawakan materi penting hari ini ya, Bu, yang pastinya akan Oke. mencerahkan kita semuanya. Ya, thank you Pak Rimbawa. Hai, selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing pada malam hari ini. Saya akan sharing tentang teachable. Pak Rimbawa, tolong next screen-nya. Oke, teachable itu adalah pribadi yang bersedia untuk belajar dan menerima ilmu pengetahuan, siap dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya lewat pembelajaran mandiri maupun lewat pembelajaran dari para guru. Dan saya percaya teman-teman yang hadir di sini semuanya udah paham apa itu teachable. Yang saya mau bahas selanjutnya adalah kalimat penghambat untuk menjadi pribadi yang teachable.
yaitu saya sudah tahu. Teman-teman, kalimat saya sudah tahu ini adalah saya banget. Karena dulu saya selalu kalau diberikan suatu informasi atau hal-hal yang di-sharingkan oleh orang lain, baik itu dari siapapun, dari orang tua saya, dari saudara, dari teman-teman, atau dulu pas saya masih bekerja dengan orang, dari bos saya, rekan kerja, saya selalu jawabnya itu, saya udah tahu. Selalu jawabannya sudah tahu. Jadi sok tahu atau sudah tahu, pasti jawabnya seperti itu saya. Dan kemudian pada saat saya ikut yang namanya ICT, di situ saya diajarin untuk menterapi diri saya sendiri. Dan pada saat saya melakukan terapi diri sendiri itu saya menyadari bahwa ternyata saya ini merasa tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya itu merasa saya merendahkan diri saya sendiri, saya merendahkan kemampuan diri saya sendiri untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada saat Tes, tes, cek. Ibu Miriam terputus ya? Halo, Ibu Miriam. Teman-teman yang lain gimana? Dengar suaranya? Iya, Benar, terputus. mungkin ya koneksinya barangkali ada gangguan. Koneksi. Baik, kita tunggu sebentar ya, teman-teman sekalian. Harap bersabar. Semoga Bu Miriam segera kembali. Halo, Ibu Miriam. Ibu Miriam sudah kembali? Halo. Baik, teman-teman. Kita lanjutkan dulu ya. Untuk disebel nanti kita bisa kembali lagi kayaknya ya. Gimana ya teman-teman ya? Baik. Ya, Sampai baik-baik kita Pak. tunggu ya. Baik. Nah, berikutnya kita lanjut dulu ya teman-temannya. Nanti kita boleh kembali kalau Bu Miriam sudah kembali masuk. Mungkin teman-teman boleh bantu nanti kalau Bu Miriam sudah kembali ke Zoom ya. Tolong dilihat. Saya kebetulan cuman bisa ngelihat screen-nya aktif nih. Ya, kalau teman-teman yang lain mungkin bisa bantu kalau Bu Miriam sudah kelihatan. Nanti boleh open mic ya, kasih tahu saya ya. Sementara kita lanjut dulu nih. Baik, ini masih tadi dari core value. Nah, abundant sharing nih teman-teman. Nah, kembalilah teman-teman sekalian, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini nih, teman-teman. Beliau adalah, oh ya, Ibu Miriam juga loh ya. Baiklah kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya sebentar ini ya. Apa proses perubahan yang dijalani dan bagaimana hasilnya hari ini. Sebentar. Untuk abandon adalah, oh ya ini Ibu Vina Sari Yosefin ya rupanya ya. IR coach dan dosen ya. Betul ya Bu ya. Mari kita dengarkan bagaimana Betul. pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani beliau. Dan bagaimana hasilnya hari ini. Bantu saya memberikan emotikan yang meriah dong untuk Ibu Vina Sari Yosefin. Silakan Ibu Vina Sari Baik, Yosefin. terima kasih Pak Rimbawa. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Vina Sari Yosefin. Saya adalah IR coach dan dosen. Nah, ini melanjutkan juga dari yang tadi Bu Meriam sharing, core value teachable. Eh, Seperti tertera, saya adalah seorang coach di Eating Reorder. Saya seorang dosen di Jakarta. Dan value ini sangat cocok gitu ya dengan profesi saya sebagai dosen yaitu teachable. Tapi kali ini sharingnya bukan tentang mahasiswa yang tugasnya belajar, tapi dari sudut pandang saya sebagai dosen. Karena seorang dosen, saya punya PhD di bidang engineering. Dan seperti kepercayaan pada umumnya gitu, kalau seorang dosen dan seorang yang memiliki gelar S3 mengerti banyak hal gitu. Nah, tapi faktanya
kadang tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bolehkah slide berikutnya? Baik. Saya sering punya pikiran kayak gini, Bapak Ibu. Saya tidak cukup. Kadang-kadang ada pikiran gitu ya. Atau saya sudah belajar banyak, kok malah makin bingung. Atau malah saya sudah belajar banyak, udah capek-capek belajar, kenapa saya sering takut gitu. Dan yang paling menyakitkan, saya kadang-kadang ini ya, saya mengajar banyak orang, tapi saya sendiri takut gitu buat belajar. Susah untuk menerima feedback. Tadi Bu Meriam juga sempat sebutkan ya, saya sudah tahu gitu. Nah, saya di momen-momen itu tuh saya belum sadar kalau ada hal-hal yang seperti ini saya belum sadar kalau ada luka dan trauma yang tidak saya sadari gitu, atau misalnya pikiran yang penuh dengan ketakutan atau perubahan yang bikin lelah. Nah, saya sadar kalau suka belajar, senang belajar, dan teachable itu ternyata hal yang berbeda. Sadarnya waktu saya dipertemukan dengan Eating Reorder di awal tahun 2024. Saya tuh mulai ikut program Eating Reorder, awalnya sih ya karena pengen kurus gitu dan lebih sehat. Tapi ternyata setelah dilewati, yang berubah bukan cuman fisik gitu, tapi cara berpikir saya. Saya inget banget, walaupun ikut program, waktu itu saya sok tahu. Saya sudah banyak baca tentang nutrisi, baca tentang gaya hidup sehat, saya baca buku, riset, apalah gitu ya, jadi saya udah ngerti. Tapi ternyata saya nggak tahu apa-apa tentang diri saya sendiri. Gitu, dan ketika saya disadarkan, saya mulai merasa saya dibentuk ulang. Gitu, saya belajar untuk membongkar keyakinan lama yang ternyata salah gitu. Jadi saya belajar bahwa pikiran itu tuh bisa dirapihkan, bisa disadarkan, bisa dibenahi. Jadi saya kaget gitu ya sama perubahan kesehatan dan kehidupan. Bahkan saya jadi ketagihan gitu untuk belajar terus tentang hal yang baru saya dapatkan lewat Eating Reorder ini. Nah, kemudian ada puncak lagi gitu. Waktu saya ikut pelatihan, saya ikutannya yang ICT, Practitioner Instant Change Technique. Untuk salah satunya juga untuk jadi coach IR waktu itu. Di sana saya benar-benar ngeliat gitu bagaimana kekuatan pikiran. Bukan cuman teori aja tapi nyata saya sadar gitu ya kalau misalnya saya tuh bukan butuh belajar lebih, tapi saya butuh hati yang teachable. Saya butuh hati yang terbuka, saya butuh hati yang siap dibentuk. Walaupun saya nggak tahu jawabannya, tapi saya siap untuk dibentuk. Saya berani pulih supaya nantinya bisa bertumbuh. Nah, dengan pelatihan ini, waktu itu saya belajar di Eating Reorder, belajar juga ICT Practitioner. Saya memilih untuk menjadi teachable. Boleh satu slide lagi, Pak? Nah, di sini saya bisa melihat ulang gitu hidup saya dari sudut pandang baru, kesehatan, terus dari sisi kehidupan yang lain, orang-orang sekitar saya, semua jadi terasa baru, jadi kayak punya kacamata baru. Saya mulai sadar gitu bahwa kerendahan hati untuk dibentuk itu adalah kekuatan yang luar biasa besar. Nggak perlu tahu segalanya, saya bisa terus dibentuk dengan damai. Dan sekarang saya bukan hanya jadi dosen atau coach gitu, tapi juga saya adalah murid kehidupan, murid dari proses pemulihan. Dan mungkin Bapak Ibu juga sekarang sedang berangkat ke sana. Kita setiap hari lihat ya di komunitas SKRB di WhatsApp ada aja yang sharing gitu tentang grateful, tentang membaca buku. Saya yakin ini karena semuanya haus dan ingin belajar dan siap untuk dibentuk lebih dalam lagi. Mungkin demikian sharing dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wow, berikan tepuk tangan dong dan saya thank you di kolom chat ya untuk Ibu Vina Sari Yosefin, IR Coach dan dosen ya. Terima kasih Ibu Vina Sari Yosefin yang telah sharing pengalamannya dan sangat bermanfaat sebagai pelajaran berharga untuk kita dalam proses perubahan diri. Silakan ya teman-teman kasih emoticon tepuk tangan dan saya thank you di kolom chat untuk Ibu Vina Sari Yosefin. Nah, ini dia. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. By the way, tadi Ibu Miriam sudah kembali belum ya? Belum ada info ya, Ibu Miriam ya. Baik, kita Iya. lanjutkan saja ya. Saya Oh, udah kembali. Tapi saya oh, nggak Sudah pakai kembali. video ya, supaya sinyalnya lebih kuat. Sorry tadi, menghilang dan saya ngakak. baik, Sorry baik, nih. baik. Bu, kita balik sebentar deh ke ini ya, core value ya, Bu ya, Miriam ya.
Ah, Oh, ini oke, penting oke. soalnya nih. Baik, Nah, silakan Ibu oke. Miriam. Ya, jadi tadi kan terakhir saya cuma bicara bahwa saya udah tahu, jadi kemudian hanya tergantung dari diri kita kan ya, kita mau memilih untuk menerima atau menolaknya. Jadi saya sudah tahu atau kita mengganti kalimat dengan menjadi saya ingin tahu. Oke, next slide Pak Harimbawa. Oke, cara untuk menjadi pribadi yang teachable, yang pertama adalah konsisten melakukan aktivitas bintang 5. Jadi kita semua, saya rasa udah tahu semua di sini tentang aktivitas bintang 5. Aktivitas bintang 5 ini adalah fondasi dari segalanya. Kita mau ngapain aja, mau jadi seperti apa, semuanya berakar dari yang namanya aktivitas bintang 5. Kemudian yang kedua, memutuskan mengizinkan diri untuk membuka hati dan pikiran untuk menerima ilmu pengetahuan dan informasi baru yang memberdayakan hidup kita. Kenapa kita butuh melakukan suatu keputusan, membuat suatu keputusan untuk mengizinkan diri? Karena kalau enggak, jalannya itu sangat-sangat berat gitu. Seperti saya dahulu, saya merasa sangat berat gitu untuk mau belajar, mau buka buku, mau ikut pelatihan, mau ikut webinar, itu sangat berat banget. Bahkan pertama kali saya mau ikut LCTW itu berat banget. Saya ikutnya aja, daftarnya aja udah last minute, karena saya berharap Bu Awi itu ngomong ke saya, oh sorry Bu, seatnya udah penuh. Nah ternyata semesta tidak merestui. Yang namanya seatnya tuh masih ada. Jadi ya udah saya terpaksa ikut yang namanya LCTW. Itu pertama kali terpaksa. Tapi begitu pulang dari ECTW itu hal yang luar biasa. Itu adalah turning point saya pada saat itu. Dan saya merasa keputusan ikut LCTW adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat di dalam hidup saya. Kemudian yang ketiga, mengupdate database pikiran dengan membaca buku positif. Saya mau sharing sebelum ikut LCTW ada satu teman yang memberitahu saya, tolong lu baca yang namanya Expect Miracles by Dr. Joe Vitale. Itu buku dalam bahasa Inggris dan saya merasa bahwa oke, bahasa Inggris saya kan cukup mumpuni. Kemudian saya baca satu lembar, dua lembar, tiga lembar. Habis itu saya tutup. Saya nggak bisa ngerti. Saya merasa bahwa saya benar-benar tidak memahami buku ini maksudnya apa ya. Gini katanya bukunya bagus dan saya menggerutu. Akhirnya saya tutup ini buku. Dan setelah saya ikut LCTW, saya ikut ICT Practitioner Advance, saya baca lagi yang namanya ini buku. Dan ternyata teman-teman amazingnya adalah dari halaman pertama sampai halaman terakhir, saya bisa memahaminya. Saya memahaminya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Setelah itu saya merefleksi dalam diri sendiri, apa yang terjadi, kenapa dari pertama saya baca saya nggak ngerti apa-apa, dan kedua saya bisa memahaminya. Ternyata itu adalah karena saya belum membuat keputusan untuk mengizinkan diri pada awal saya membaca buku tersebut. Dan pada saat saya sudah memutuskan untuk mengizinkan diri dan semua itu menjadi terbuka, terbuka secara ajaib untuk saya sehingga saya bisa membaca buku itu dengan ringan, mudah dan menyenangkan dan meresapinya untuk kebaikan saya sendiri. Kemudian yang kedua, mengikuti kelas-kelas atau workshop seperti yang kita lakukan sekarang pada malam hari ini. Dan yang ketiga, mengikuti kelas coaching. Ini juga dulu saya juga anti banget yang namanya kelas coaching karena saya nggak tahu itu apa. Dan biasa kan saya sok tahu, saya selalu bilang, saya sudah tahu, saya nggak perlu itu namanya coaching. Kemudian sekarang pada saat di webinar SKRB ada yang buka yang namanya LCTC, Life Core Transformation Coaching. Saya langsung jadi peserta, salah satu peserta yang mendaftar pertama kali. Jadi sekarang semuanya ada pelatihan apa saja, saya pokoknya gercep. Saya cepat banget, saya akan selalu langsung mendaftar karena itu yang saya inginkan. Saya tahu bahwa segala sesuatu itu adalah baik adanya buat saya karena ilmu pengetahuan itu adalah luar biasa. Salah satu berkat Tuhan yang telah diberikan Tuhan untuk saya. Kemudian yang keempat caranya adalah menuliskan afirmasi untuk habit yang menghambat. Jadi misalnya kita punya habit yang malas baca buku. Jadi yang kita afirmasi adalah tindakan malasnya itu tadi. Seperti misalnya ini saya kasih contoh ya, saya menikmati membaca dan merasa senang ketika membaca. Jadi kita bisa menuliskan afirmasi ini di dalam satu lembar setiap hari, satu lembar full setiap harinya selama 21 hari. Dan setelah 21 hari kita bisa mereview apakah yang namanya afirmasi ini working or not for us, bekerja apa tidak untuk kita. Apabila tidak bekerja, mungkin kata-katanya bisa dirubah. Karena afirmasi ini adalah sesuatu yang personal buat kita. Kita yang paling tahu kata-kata apa yang paling mengena untuk kita. Jadi kita perlu mencari ke dalam diri kita sendiri untuk menulis suatu afirmasi. Jadi saya rasa itu aja Pak Rimba Mbak yang saya summary dari sharing saya pada malam hari ini adalah menjadi seorang pribadi yang teachable itu adalah suatu keputusan ya, keputusan untuk membuka hati dan pikiran karena ilmu pengetahuan itu bisa mengalir masuk ke dalam kehidupan kita, mengalir deras dari sumber-sumber manapun, dari hal-hal yang tak terduga dengan cara-cara yang tak terduga, bahkan dari pertemuan dengan orang-orang yang kita tidak sengaja temuin, misalnya ketemu dengan supir Grab atau supir taksi itu pun bisa
memberikan kita suatu pemahaman baru atau ilmu baru. Jadi segala sesuatunya pada saat kita membuat suatu keputusan, mengizinkan diri, itu ilmu pengetahuan yang akan datang mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Itu aja, Pak Rimawa. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wow, luar biasa Ibu Miriam ya. Berikan tepuk tangan dong dan say thank you di kolom chat ya untuk Ibu Miriam. Ayo teman-teman kita support, berikan tepuk tangan dan say thank you di kolom chat untuk Ibu Miriam. Terima kasih ya Bu Miriam yang telah Thank you, mengingatkan thank kita you. semua tentang value penting ya Bu ya tadi ya yang akan sama-sama kita latih ya dan Ya, kembangkan dalam thank you. hidup kita sehari-hari. Baik. Nah, tadi abundance sharing sudah ya. Sekarang ya, kita lanjut langsung nih kepada materi utama. Baik. Nah, ini dia. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar? Silakan ketik di kolom chat, saya siap. Ayo teman-teman, siapa yang bersemangat dan siap untuk belajar? Ketik saya siap. Wow, wow ya, thank you yang udah merespon ya nih, merending nih dengar ya semangat belajarnya ya. Baik. Ya, silakan ya Pak berikutnya dengan Pak Sugeng ya. Pak Sugeng Ya, ya. Prianto, beliau adalah Certified International CV, Pak. Gimana dibilangnya Pak? CV ya. Chief CV, Advisor ya and CV, CV. CV ya. Chief Advisor dan Director to Significant Training Provider ya. Silakan waktu dan kesempatannya untuk Pak Sugeng Prianto. Terima kasih Pak Rimbawa. Selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Bapak yang telah hadir pada malam ini. Saya akan berbagi tentang ini pembelajaran juga. Ini relate dengan apa yang sudah dibagikan oleh Bu Miriam, oleh Bu Vina tadi tentang teachable. Saya akan sharing tentang materi. Ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sugeng Prianto. Saya tinggal di Malang, domisili di Malang. Sehari-hari saya sebagai trainer dan juga direktur di sebuah lembaga pelatihan, Significant Training Provider. Kemudian saya juga pemegang sertifikasi internasional sebagai Chief Advisor. Nanti saya singgung dulu tingkatan sertifikasi ini. Nah, jadi CV sendiri ini sebenarnya singkatan dari kompetensi based economics through formation of enterprise. Jadi itu sebenarnya untuk pembangunan ekonomi yang berbasis kompetensi dan ini melalui pembentukan perusahaan. Nah, ini seperti apa sejarahnya? Juga saya singgung sedikit bahwa CV itu dikembangkan pertama kali di Jerman. Jadi ini waktu itu ada GTZ, masih GTZ, yang sekarang namanya GIZ itu mendesain bagaimana sih sebenarnya kewirausahaan itu dilatihkan. Kemudian tahun 83, kemudian tahun 85 itu sudah mulai dikembangkan di Nepal dan masuk Indonesia itu baru tahun 91. Nah, saat ini saya ingin membedah mengajak Ibu Bapak untuk ini mengenalkan CV sebagai ini ya upaya untuk membuka kunci kompetensi sekaligus meningkatkannya. Nah, saya ikut TOT CV itu pertama tahun 1998 setelah Krismon. Waktu itu CV dipilih sebagai salah satu instrumen oleh pemerintah Indonesia yang waktu itu didukung oleh Uni Eropa untuk pemulihan ekonomi pasca Krismon tahun 98. Ya, itu CV terutama waktu itu untuk menyasar UMKM yang dianggap sebagai tulang punggung untuk pemulihan ekonomi. Karena beberapa perusahaan besar malah kolab waktu itu. Kemudian saya melatih di berbagai tempat di Indonesia. Kemudian tahun 2006 saya diundang oleh Asian Development Bank untuk memandu TOT. Kemudian saya ditanya, mana sertifikasimu? Oh, saya nggak ada tahun 2006. Karena di Indonesia waktu itu belum musim sertifikasi. Kemudian terus gimana ini? Saya sudah terlanjur hadir. Oke, saya didampingi oleh Chief Internasional
dari Filipina, saya didampingi. Kemudian setelah selesai dan ternyata saya dinilai, oh bagus, kamu keterampilannya bagus, kamu ambil sertifikasi ke Jerman. Saya dibantu ADB, apply. Hasilnya apa? Gagal, tidak lulus. Kemudian, tapi dari Jerman saya diberi pekerjaan, saya diberi kesempatan untuk menjadi co-trainer untuk beberapa paket TOT yang dipimpin langsung oleh trainer dari Jerman dan dari Filipina. Setelah itu saya ditambah lagi 52 hari totalnya, kemudian ada libur, ditambah lagi 60 hari. Dan di bulan Februari 2007, saya baru mendapatkan sertifikasi dari CV Internasional. Tapi hanya boleh digunakan untuk melatih di Indonesia. Saya boleh memandu TOT, tetapi hanya di Indonesia. Kemudian saya tertantang, bagaimana caranya untuk bisa melatih di luar Indonesia. Kemudian tahun 2011 akhirnya kesempatan datang. Saya mendapatkan kesempatan jadi co-trainer di luar Indonesia dan puji syukur alhamdulillah saya lulus bisa melatih untuk Asia Tenggara saja sebagai senior trainer. Tapi itu hanya boleh jadi co-trainer kalau di luar Indonesia, tapi di Indonesia tetap masih boleh. Kemudian saya tertantang lagi, akhirnya setelah 11 tahun 2022 kemarin, saya bisa menjadi Chief Advisor. Itu butuh waktu totalnya mulai 98 sampai 2022 itu panjang banget ya, panjang banget untuk bisa mendapatkan sertifikasi sampai Chief Advisor. Saya sekarang diizinkan untuk menjadi ini lead trainer atau head trainer untuk penyelenggaraan TOTCV di luar Indonesia. Nah, ini beberapa klien kami, jadi ada kalangan di lingkungan perbankan, jadi ada EDB, Bank Indonesia, kemudian Bank BRI, ada Bank Pembangunan Daerah, dan juga yang non-bank. Kemudian juga ada ini multinasional company seperti Freeport, Mars Symbiosis, kemudian Newmont, dan juga internasional NGO. Ini banyak sekali internasional yang menggunakan mulai GIZ, ILO, Swiss Contact, Ricolto, GFA, Plan Internasional, kemudian HIVOS, kemudian CARE. Kemudian juga Save the Children juga. Kemudian juga perusahaan-perusahaan di tingkat nasional. Dan juga lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari PS Business School di Myanmar, kemudian Matric ini juga di Myanmar, kemudian ini ada LPP Agro Nusantara, ini di Jogja, kemudian Diversity Foundation di Malang. Ini beberapa yang sudah menggunakan CV, kebetulan saya terlibat di dalamnya. Kemudian ini, untuk mengenal CV itu seperti apa? Ibu Bapak mohon bisa menebak ini. Ini kira-kira gambaran ini kita membahas apa? Coba silahkan ditulis di chat box. Nah, ini kira-kira orang sedang menendang bola. Ini kira membahas topik apa kira-kira? Silahkan boleh ditebak. Ya, boleh ditebak apapun. Ya, oke, saya coba lihat. Ya, ada yang bisa melihat, bisa mencoba. Kira-kira apa ini? Kontrol bola, ini Pak Basuki Rahmat. Terus strategi. Mungkin ada yang nebak lagi? Ya, kira-kira membahas topik apa kaitannya dengan pembelajaran ini? Ini dilakukan di dalam kelas, nih, di dalam ruangan pelatihan. Ya, kira-kira sudah ini ada. Terima kasih. Ini ada goal setting. Wah, ini good. Ya, oke. Ada lagi tujuan. Ada lagi? Masih ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini memang berkaitan dengan goal setting atau tujuan atau juga ngatur strategi. Tapi ini bisa digunakan untuk bahas topik ini. Ya, kita bisa menggunakan untuk membahas K3. Ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi juga dalam kaitannya bisnis, kita bisa menggunakan membahas cash flow loh. Nah, cash flow bagi orang awam mungkin ya pusing ini gimana ini begini. Tapi kita bisa menggunakan dengan cara yang fun, ya pakai bola. Nah, kemudian silakan Ibu Bapak nebak lagi. Ini kira-kira membahas topik apa? Ini bermain volley tapi pakai balon di ruang pembelajaran, ya, di ruang kelas. Ya, kira-kira ada yang bisa menebak? Silakan Ibu Bapak boleh nebak lagi. Oke, kerjasama, teamwork. Oke, kerjasama. Oke, terima kasih. Ada masih nambah? Oke, nah Ibu dan Bapak, ini ngomong-ngomong kita akan belajar membahas tentang SWOT, analisis SWOT. Nah,
Apa hubungannya tuh main volley dengan SWOT? Nah, inilah CV digunakan bagaimana, itu nanti sedikit saya juga akan singgung tentang apa cirinya CV sehingga kegiatan seperti ini kok bisa digunakan untuk membahas analisis SWOT. Kelihatan seperti main-main. Nah, ini CV sendiri ini sebenarnya lebih pada metodologi. Metodologi awalnya digunakan untuk melatihan perusahaan dan pengembangan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan perusahaan dan pola pikir, mindset, dengan menggunakan experiential learning teknik. Jadi tekniknya adalah belajar dari pengalaman. Jadi kegiatan seperti main tadi tendangan penalti, kemudian main volley, itu sebenarnya sebagai bagian dari proses pembelajaran dari metodologi itu sendiri. Karena ingin menampilkan atau mengambil pengalaman belajar dari sana. Yang nanti tentunya ditarik, dikaitkan dengan teori, tentunya. Nah, ini karakteristik CV itu apa? Yang pertama, experiential learning. Jadi, bahwa di sini kita bisa menggunakan pembelajaran melalui game, melalui simulasi, role play, studi kasus, demonstrasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang menggunakan skenario tentunya. Ini atau structural learning exercise, itu latihan-latihan mandiri maupun kelompok. Itu pertama, cirinya adalah experiential learning. Kemudian yang kedua adalah kompetensi base, yaitu bahwa kita di dalam pembelajaran itu mengutamakan pada ini proses belajar untuk meningkatkan skill dan ini perilaku tertentu, atau jadi ini kompetensi tertentu yang ditingkatkan, itu fokusnya akan ke sana. Makanya ini pada kompetensi base. Yang ketiga, ini participatory approach. Jadi ini sangat partisipatif kegiatan ini. Sehingga bisa dikatakan rata-rata 70% kegiatan pada pembelajar atau peserta belajar. Yang 30% baru itu fasilitator atau trainer atau dosennya. Sehingga ini beberapa kali saya juga diundang di perguruan tinggi untuk membantu para pengajar, para dosen untuk bagaimana menggunakan metode CV ini, gunakan pembelajarannya. Ya, bahkan untuk pelatihan atau pembelajaran topik hukum Newton, kita bisa menggunakan secara game ini, karena itu membawa suasana yang fun. Ya. Ini tentunya Ibu Bapak, terutama yang alumni SDD, sudah tahu bahwa suasana yang gembira itu membawa semangat belajar yang lebih tinggi. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, flexible application. Jadi produk-produk pelatihan SAFE itu bisa customize berdasarkan training need assessment. Jadi berdasarkan penilaian kebutuhan pelatihan, maka ini bisa dirancang sebuah pelatihan. Jadi karena dengan tema tertentu. Karena ini sebagai metodologi ya. Sekali lagi TV karena sebagai metodologi sehingga bisa digunakan tadi. Contohnya SWOT tadi. Kenapa SWOT kita menggunakan volley? Itu sebenarnya kalau kita bicara SWOT, Ibu Bapak tentu sudah tahu itu konsepnya abstrak banget. Ya, abstraknya. Bagaimana itu bisa membumi, bisa mudah dipahami ketika menjelaskan 4 kuadran dari SWOT itu sendiri. Apa itu strength, apa itu weakness, apa itu opportunity, apa itu threat. Karena seringkali orang suka bingung dengan apa bedanya antara strength dan opportunities. Apa bedanya weakness dengan threat. Itu seringkali ada yang mengalami masalah di sana. Tadi itulah oleh karena dengan menggunakan game itu sebuah atau juga simulasi, konsep yang sifatnya abstrak itu bisa disederhanakan untuk bisa disampaikan dan mudah dipahami. Nah, filosofi dari experiential learning atau belajar dari pengalaman itu sebenarnya pertama kali disampaikan oleh Konfusius sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Ya, apa tuh filosofinya? Filosofinya adalah ini. Kalau saya dengar, saya akan lupa. Kalau saya lihat, maka saya akan ingat. Dan kalau saya lakukan, saya akan lebih paham. Nah, inilah konsep dari atau filosofi dari experiential learning, sehingga dengan kita bagaimana membawakan materi yang sifatnya itu abstrak itu menjadi lebih real, lebih mudah dipahami karena dengan melakukan. Nah, kemudian William Glasses itu lebih jauh mengadakan penelitian yang hasilnya disampaikan dalam bentuk piramida belajar seperti ini. Kalau kita hanya membaca, itu retensi persentase retensi tentang metode pembelajaran itu hanya 10% dari serapnya. Kalau saya mendengar itu 20%. Kalau kita sambil melihat itu ada visualisasi, itu kita bisa meningkat sampai 30%. Dan apabila kita mendengar dan melihat pakai audio visual, itu bisa sampai 50%. Dan
dari apa yang dikatakan, misalkan melalui diskusi kelompok, kemudian menjelaskan pada orang lain, harus presentasi di dalam grup atau di dalam pleno, itu bisa meningkatkan sampai 70%. Dan apabila kita melakukannya sendiri, misalkan praktek langsung dan melalui simulasi, itu kita bisa mencapainya sampai 80%. Dan apabila kita mengajarkannya pada orang lain, maka mencapai 95%. Dan CV posisinya di mana? CV posisinya ada di sini, bisa mencapai 80%. Efektivitas, retensi, persentase daya serap. Kemudian, nah, David Kolb, nah seringkali orang menggunakan game itu jadi heboh saja. Saya pernah dikomplain, pelatihan CV kok ramai saja ya, kok hanya main-main. Karena ada beberapa trainer CV baru itu hanya menggunakan main-main, lupa menggunakan 5 langkah dari develop itu. Jadi siklus pembelajaran dari pengalaman. Yang pertama melakukan tindakan. Itu bisa melalui game, bisa melalui simulasi, bisa role play tadi, bisa studi kasus dan sebagainya. Kemudian setelah itu apa? Nah ini kuncinya di sini nih. Setelah game, setelah peserta melakukan, itu tentunya diminta mempublikasikan pengalaman apa atau kejadian apa yang tadi muncul. Hasilnya seperti apa? Kemudian dianalisis, mengapa itu terjadi? Mengapa tadi dari game tadi ada yang sukses, kenapa ada yang gagal, terus penyebabnya apa, dan seterusnya. Itu ada diskusi dianalisis, dan ini menggunakan keterampilan bertanya tentunya untuk menggali bagaimana respon peserta. Dan yang kelima itu menyimpulkan. Nah, kesimpulan inilah yang sebenarnya kita dihasilkan atau diramu dari hasil analisis tadi. Semakin kita luas dan mendalam hasil analisis kita, kita semakin mudah untuk mengambil kesimpulan. Dan ini kesimpulan diambil oleh peserta, bukan dari trainer atau fasilitator atau dosennya. Kemudian yang terakhir, ini aplikasi. Ya, sudah mendapatkan kesimpulan, mendapatkan pembelajaran tanpa ada rencana aplikasi nanti juga itu akan sia-sia. Oleh karena ditanya, apa yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian siapa yang peroleh manfaat dari pelatihan CV? Ini contohnya kebetulan pelatihan yang diselenggarakan oleh SDD Selaras Damai Jiwa di Bogor tahun 2024 kemarin bulan Desember itu ada yang namanya IFF Camp. Jadi Indonesia Voucher Founders Camp itu untuk para remaja. Itu kami menampilkan salah satu sesinya itu beberapa sesi bukan salah satu. Itu selain tentang pemrograman pikiran melalui NLP, melalui hipnoterapi dan sebagainya juga melalui simulasi-simulasi dan game bisnis. Ini salah satu kegiatan yang kami lakukan. Jadi bagaimana membekali anak-anak muda itu untuk kira-kira mulai terpikirkan bagaimana seandainya nanti mau menjadi pengusaha. Jadi membuka kompetensinya dulu. Kalau menjadi pengusaha itu apa sebenarnya karakteristik atau keterampilan utama yang perlu dimiliki. Kemudian di sebelahnya ini adalah untuk pekerja, untuk karyawan. Jadi ini pelatihan manajemen produktivitas bagi karyawan perusahaan manufaktur. Itu bisa kita menggunakan CV juga. Ini yang baru kami lakukan di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Kemudian ini ada juga untuk literasi keuangan. Ini yang kami selenggarakan di Myanmar di 2 perguruan tinggi yang berbeda. Ini tentang The Wealth Game. Pesan yang ingin disampaikan dari permainan The Wealth Game ini adalah bahwa anaknya orang kaya belum tentu akan siap menjadi kaya. Ya, ini kebetulan relate atau terhubung dengan SKRB. Hingga ini bahwa anaknya orang kaya kalau hanya diberi, tidak disiapkan, tidak punya konsep tentang pola asuh yang benar, ya nanti diwarisi berapapun akan habis. Oleh karena ini dicoba dulu. Kalau diwarisi ini kira-kira nanti apakah dia bisa mengembangkan atau minimal bisa menahan, menjaga asetnya atau akhirnya bangkrut. Sebaliknya, bagi anaknya orang biasa-biasa saja itu bisa naik kelas ya, apabila mengikuti dan menjalankan prinsip-prinsip tertentu untuk menjadi kaya. Ini yang bisa yang juga menggunakan metode CV. Kemudian ini juga yang customize lagi, ini untuk para eksekutif perusahaan, kita menggunakan CV training untuk team building, teamwork dan profesionalisme, kita bisa menggunakan game juga ini untuk para eksekutif. Dan ini untuk para karyawan lembaga-lembaga keuangan baik Bank Pembangunan Daerah, BBR, Kredit Union,
kita bisa menggunakan ini. Nah, nanti saya singgung dulu kenapa mereka dari lembaga keuangan juga perlu belajar tentang CV, karena sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya NPL, dan juga bagi ini calon debitur itu menjadi calon debitur yang lebih baik karena punya portofolio yang lebih baik, mereka lebih siap untuk menerima tambahan modal melalui skema kredit. Jadi menyiapkan calon-calon debitur yang lebih baik. Kemudian ini, nah ini juga CV. Kalau tadi untuk kelas-kelas yang eksekutif di perusahaan besar, kemudian juga para pegawai di lembaga keuangan. Ini untuk masyarakat yang pendidikannya rendah. Ini contoh untuk program penguatan bagi wanita yang berpendidikan rendah di Afrika. Kita juga menggunakan CV. Tentu modulnya berbeda. Ya, modulnya berbeda bagi illiterate. Termasuk ini yang kami lakukan juga di Papua. Saya sempat melatih saudara-saudara kita di Papua, ini yang pendidikan juga terbatas. Bagaimana mereka pengen bisnis, mereka mulai melek tentang keuangan dan sebagainya, itu bisa menggunakan metode CP karena kita melalui game dan tentunya modulnya juga berbeda dari yang harusnya digunakan di orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi. Nah, CV sendiri sudah tersebar di 130 negara, termasuk Indonesia. Ini baik yang di Amerika Latin, kemudian di Eropa, terutama Eropa Timur yang paling banyak, kemudian di Afrika, kemudian di Asia Pasifik, kemudian juga ini ada di eh, beberapa negara yang di Eropa Barat. Ya, ini. Baik. Nah, ini apa keuntungannya CV? Di antaranya adalah nanti permohonan kredit menjadi lebih baik. Jadi disiapkan dulu calon-calon nasabah itu untuk bisa diikutkan CV. Kenapa saya juga diundang untuk melatih para calon debitur di perbankan. Kemudian portofolionya juga menjadi lebih baik, risiko menjadi lebih rendah karena mereka sudah punya tools untuk juga paham tentang usahanya, rencananya lebih jelas seperti apa. Kemudian bagi staf bank juga kalau memiliki keterampilan tentang CV bisa juga lebih cepat untuk membantu meningkatkan pemahaman tentang bisnis bagi nasabahnya. Kemudian lebih mudah dimonitor dan evaluasi karena ada bisnis plan-nya, kemudian ada roadmap dan sebagainya yang dihasilkan melalui pelatihan CV sebagai dokumen hasil pelatihan. Nah, saya kira ini yang bisa saya bagikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Jadi, lagi saya Sugeng Branto dari Singgungan Binansan, saya tinggal di Malang. Ya, nanti apabila ingin tanya-tanya lebih jauh juga bisa menghubungi saya. Ini bisa melalui web maupun melalui IG saya nanti. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Harimbawa. Wow, keren banget nih Pak Sugeng ya. Yuk teman-teman Terima semua kasih. berikan respon tepuk tangan dan berbagai emoticon yuk untuk say thank you ya buat Pak Sugeng yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Siapa yang dapat hal berharga malam ini? Ayo ketik saya. Silakan. Wow, luar biasa ya. Ini dari Pak Sugeng. Baik, sekarang kita adalah acara berikutnya ya. Acara berikutnya. Baik, tuh. Thank you Pak Sugeng. Wah, keren banget ya. Baik. Nah, berikutnya kita oke ya. Sebentar sebelum itu ini ada acara presentation dulu ya. Oke, yang ini dulu. Nah, teman-teman. Nah, ini kita abandon tim yang berikutnya nih rupanya nih teman-teman ya. Nah, next weekly meeting kita akan kedatangan satu pembicara yang luar biasa ya. Ya, ini adalah beliau itu siapa nih ya? Maitra Widiantini, dia adalah sociopreneur ya. Temanya adalah nggak cuma niat baik tapi beneran bikin baik ya. Jadi topiknya seru banget ya teman-teman ya. Inilah abandon tim yang akan bertugas di tanggal berikutnya, tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Next weekend ya. 25 Juli 2025 ya. Jadi Ibu Maitra Widiantini
ini, beliau social prayer ya. Untuk grateful prayer-nya ada yang bertugas teman kita Ibu Nini, beliau adalah seorang guru ya. Dan abundant sharing dari Ibu Meliani Sutopo, ya beliau adalah psikolog. Kemudian untuk core value akan dibawakan oleh Ibu Crescensiana Aprilia, beliau adalah hipnoterapis, pranic healing dan practitioners ya. Dan host sendiri akan dibawakan oleh atau dilakukan oleh Ibu Nenden ya, beliau adalah coach IR dan polwan luar biasa teman-teman ya. Baik. Nah, ingat ya, masukkan dalam agenda dan alarm undang sahabat dan relasi Anda ya. Oke, teman-teman, siapa yang belajar banyak malam ini? Ya, ayo dong, silakan unmute, bilang saya. Nah, yang berikutnya, ini adalah yang kita tunggu-tunggu foto session ya, teman-teman ya. Baik, ini untuk foto session, Bapak Ibu, yuk kita foto bersama dahulu. Bisa dibuka kameranya. Berikan senyum termanis Anda ya. Hehe. Sebentar. Siapa yang ngambil foto session ini silakan ya. Ayo dong Saya yang teman-teman ambil ya. semua. Baik, Baik, ayo semuanya open cam teman-teman semua. Bapak Ibu Ada sekalian berapa slide silahkan. nih? Ayo Ibu Vina Di Yosefin. saya ada 2 layar. Silahkan Bapak Ibu, masih ada yang mau buka kamera? Oke, baik. Layar yang pertama sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Kemudian yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sudah. Sudah ya Ibu Vina Yosefin. Nah, saya share screen lagi ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Berikutnya apa nih ya? Nah, jadi sekalian saya mau tanya nih, seandainya untuk materi seperti tadi ini, menurut teman-teman ya, berapa layaknya investasi yang kita layak keluarkan? Ya, untuk materi seperti tadi ini, berapa yang layak kita keluarkan? Apakah 200.000? Atau 300.000? Atau bahkan 500.000? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat ya, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment. Seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan. Dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan. Jadi mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Ya. Nah, ini adalah rekeningnya BCA 065 399 7296 selaras damai jiwa. Tambahkan keterangan ya. SKRB. Silahkan ke rekening BCA berikut. Nah, berikutnya teman-teman tuliskan satu hal berharga di grup WhatsApp ya. Grup WA SKRB ya. Apa satu hal berharga yang Anda pelajari malam ini ya teman-teman? Nah, kalau saya pribadi sih yang paling mengena tadi mengenai core value teachable ya teman-teman ya. Nah, tadi ada yang bilang, saya sudah tahu gitu ya. Nah, ternyata kita harus traceable. Kita sebaiknya ya kita memutuskan, kita bertekad untuk teachable ya teman-teman. Nah, baik. Tadi kita sudah buka dengan doa. Kita akan tutup kembali dengan doa kembali ya. Saya panggilkan Ibu Lutfika Anastasia Rika. Beliau adalah agen properti dan hipnoterapis. Silakan Ibu Rika. Oke, terima kasih Pak Arimbawa dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Kita akan tutup acara ini dengan doa. Izinkan saya memimpin dengan keyakinan yang saya tahu ya. Oke, doa kita mulai. Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu selama berlangsungnya acara Zoom malam ini telah berlangsung dengan lancar. Terima kasih juga atas semua peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif, juga atas semua tim yang sudah kerjasama dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa terserap dengan baik ke dalam pikiran dan hati kami, dan juga yang terpenting kami semua mampu untuk mempraktekannya dalam perbuatan kami sehari-hari. Tuhan berkati hati dan pikiran kami semua, agar semakin hari pemikiran, perkataan, dan tindakan kami semakin selaras dengan hukum cinta kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan atas segala berkah yang boleh kami dapatkan di hari ini. Amin. Amin. Dan berikutnya Terima kita coba kasih. lihat ya. Terima kasih ya Bu Rika ya Ya, atas doanya, pimpin doanya. Nah, yang berikutnya apa nih? Berikutnya adalah, wah, thank you. Thank you ya teman-teman semua. Akhir Terima kata kasih ya, inilah semuanya. akhirnya teman-teman. Akhir kata saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRB. Makin apa? SKRB. SKRB apa kabar? Sehat, 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 kaya 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 raya, 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 bahagia. bahagia. Sampai ketemu Jumat depan teman-teman. Sampai terima ketemu kasih, Jumat terima kasih semuanya, depan. Ibu Bapak, terima kasih, Bye. selamat malam. Sampai ketemu. Baik, Terima kasih makasih, Terima semuanya. kasih. Makasih Pak Selamat Sugeng, Bu makasih, malam. Rika, terima kasih, Bu Vina, kasih juga Ibu terima Meriam, kasih. ya Thank you buat Pak semuanya. Vina, Sutiastoko. Arika, Wah, terima kasih nih ya Pak Toto Basuki. Semuanya teman-teman. Pak Budi Setiawan, Bevo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. malam, makasih. Selamat malam.